Jadi kalau tak panggil mangkat ngaji numpak pesawat. Mangkat ngaji numpak pesawat. Sedulur kang rawuh mriki mugi-mugi diparingi sehat Allahumma. Amin. Selamat dunia akhirat Allahumma. Amin. Sampaikan oleh sholat subuh dengan berjamaah. Sedulur kang rawuh mugi-mugi ahli jannah Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya wa din. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Makan sate enak ya sama-sama. Makan sate enak. Makan gulai enak. Kalau sehat rohaninya, nah kalau sehat rohani kita sebagai orang Islam, ya kalau waktunya sholat ya berangkat sholat, waktunya puasa ya melaksanakan puasa, waktunya haji kalau mau haji ya naik haji. Ini ada yang Muslim juga ada gitu. Nah, kalau yang Muslim Kristen ya mereka ke gereja, Katolik ke gereja. Kalau Hindu kemana Hindu? Pura. Nah, kalau Buddha wihara. Kalau Konghucu ke kelenteng. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat dari nyawa Nabi. Amin Allahumma amin. Jadi kalau salam-salam ceria sekali ini, senang-senang setuju dengan tinggalnya. Dan ini lebaran pun sampai mudik sudah tadi, ke piknik setuju. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak berbunga setuju Allahumma amin. Hal lebaran itu penting dilaksanakan. Nomor jauh Kulu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini pasti punya salah. Setiap anak Adam pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah bertaubat atau minta maaf. Nah, kitanya interaksi sosial. Maka ada kalanya cocok, ada kalanya tidak cocok. Apalagi kita bermasyarakat dalam keluarga sendiri, ada kalanya cocok dan tidak cocok. Nah, ini mengapa seorang pulau kalah dan lari-lari mengapa lagi? Konflik ini seorang pulau. Oh, ini dimarahin
Iki kula tak cerita mawon. Iki wonten teng kitab Ruhul Bayan. Wonten teng kitab Jarus Shahid karya Imam Suyuti. Wonten teng kitab Al-Maqasid karya Syekh Sakawi. Dengan riwayat Umar radhiyallahu baginda Rasulullah jauh mengatakan, di antara umatku senantiasa ada 500 orang pilihan dan 40 wali agama. Jika salah seorang meninggal dunia, langsung ada penggantinya. Jadi saat ini wonten. Jadi setiap generasi ini ada 500 orang pilihan dan 40 wali agama. Menawi terkapar gesek ini wonten menawi itu ada usia 500 orang pilihan dan 40 wali agama. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah amalan istimewa mereka? Jadi amalannya ada 3, nah, banyak-banyak ini Pak ini, namun 3 mawon. Yang pertama, memaafkan orang yang mendolimi. Jadi yang pertama, memaafkan orang yang mendolimi. Kalau kita pahami, orang didolimi doanya makbul, apapun agamanya. Jadi kalau kita didolimi, disakiti, dirugikan, dikhianati, ditipu, dicurangi, kita maafkan. Di saat itulah doa kita makbul. Misalnya, kita beli beras 10 kilo, grade A, paling bagus. Ternyata untuk dikirim di rumah, kita buka sampai rumah, ternyata banyak kurunya. Kita merasa ditipu, merasa dicurangi. Kita tidak usah ngamuk, tidak usah marah-marah, langsung dungo. Karena hajat kita banyak, bisa kita didolimi, doa kita makbul. Ya Allah, orang yang mendolimi saya maafkan. Demi Engkau ya Allah, saya mohon hajat saya dikabulkan. Saya ingin umroh bulan ini satu keluarga, Allahumma amin. Beras 10 kilo jadi umroh. Satu kedua, mumpung makbul, jarum karena Gusti Allah. Misalnya yang lain, nah kita beli pertamax, pengennya asli ternyata oplosan. Ya dungo sama Allah. Ya Allah, saya maafkan ya Allah, saya sudah dicurangi bertahun-tahun. Saya maafkan diriku ya Allah, saya mohon hajat saya dikabulkan. Ya semoga anak-anak saya jadi pejabat Pertamina yang amanah. Allahumma amin. Apa termawar kok betul-betul buat jengkel. Langsung dimaafin, kita doa hajat kita. Doa itu penting. Jangan sampai kita menyepelekan doa. Termasuk ibadah yang utama. Firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Rasulullah juga jauh, doa maupun ibadah. Doa adalah inti sarinya ibadah. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Ini doa ini sangat penting. Baginda Rasulullah jauh. Oke, mau enggak Bapak ini? Rasulullah jauh mengatakan, jika seorang ini berdoa, maka akan mendapatkan salah satu dari 3 hal. Jadi kalau mau berdoa akan mendapatkan salah satu dari 3 hal. Yang pertama akan mendapatkan apa yang dimintanya. Jadi kalau minta jodoh langsung dikasih jodoh. Nanti bapak-bapaknya gitu jodoh mulai betul ini. Pun kapok sudah tolong. Minta naik jabatan langsung dikasih jabatan. Minta rumah langsung dikasih rumah, minta mobil langsung dikasih mobil. Ini yang pertama. Jika yang tidak didapatkan, maka yang kedua ini adalah diganti, diselamatkan dari musibah. Misalnya musim hujan, banjir, sana perkampungan
goyah. Yang ketiga, jika yang pertama tidak didapatkan, yang kedua tidak didapatkan, maka yang ketiga ini adalah pahala doanya diberikan nanti di akhirat. Dan nanti Allah akan perlihatkan doa-doa yang sudah dikabulkan di dunia dan doa-doa yang pahalanya disimpan di akhirat. Begitu dilihatkan doa-doa yang pahalanya di akhirat, nanti orang-orang ini berkeinginan seandainya semuanya diberikan pahalanya di akhirat, karena saking banyaknya dan lagi berikut-berikutnya. Kalau nak minumnya deh, ini serak dulu terus lagi. Monggo kita dengan juga di pojok deh. Wonten keluarga ini karena berdekat-dekatan, ini cekcok, ribut antar kerabat, akhirnya ada satu keluarga ini jaga. Nah, sudah nggak usah deket-deket, kita pindah saja satu keluarga belum ke Mekah. Jangan dibuat mainan. Satu keluarga Pulau tadi orang Iran pindah ke Mekah satu keluarga. Di Mekah dia jadi orang baik, orang soleh, ya sholatnya di masjid, orangnya jujur, amanah. Jadi kalau ada orang Mekah asli di situ yang mau bepergian, titip rumahnya ini kepada orang Khurasan ini, titip barang-barang berharga kepada orang Khurasan ini, karena terkenal amanah. Suatu saat ada saudagar kaya titip duit 10.000 dinar. Jadi satu dinar ini harganya satu kambing. Jadi kalau 10.000 dinar ini 10.000 kambing. Jadi kalau satu kambing 3 juta, kalau 10.000 dinar ya 30 miliar. Dititipkan kepada orang Khurasan. Nah, setelah kira-kira sebulan 2 bulan kemudian, ini saudagar tadi mau ngambil hartanya kepada orang Khurasan. Ternyata sampai orang Khurasan orangnya sudah meninggal dunia. Lihat saja, tidak pegang. Akhirnya dia sedih. Lihat saja. Sedih. Ada bapak, pilih yang mana nih? Pilih. Ya. Akhirnya sudah meninggal
meninggal dunia orang Konosan tadi, tanya kepada anak istrinya. Anak istrinya tidak tahu tempatnya. Meskipun kesannya betul nopo-nopo. Nah, saya mau deh. Ternyata anak istrinya tidak tahu tempatnya. Akhirnya saudara tadi bingung, stres. Akhirnya datang kepada ulama atau kepada kiai di Mekah sana. Tanya curhat kepada kiai di Mekah. Karena saat itu gue seumur hidup bunda ternyata yang saat ini meninggal dunia. Anak istrinya tidak tahu tempatnya. Akhirnya ulama tadi memberi petunjuk. Karena menurut saya orang Konosan ini orang ahli ibadah, orang soleh, amanah, jujur, maka dia ahli surga. Coba kamu nanti tengah malam panggil namanya di sumur Zam-Zam. Kamu panggil namanya, nanti kamu tanya. Nah, setelah singkat cerita tengah malam, saudara tadi pergi ke sumur Zam-Zam. Setelah pergi ke sumur Zam-Zam, panggil namanya, simpulan. Ternyata tidak muncul. Malam kedua juga lagi, ternyata tidak muncul lagi. Malam ketiga dipanggil lagi, ternyata tidak muncul lagi. Akhirnya orang saudara tadi tambah stres, tambah bingung, datang lagi pada kiainya tadi. Wahai Syekh, sudah datang ke Zam-Zam, namanya tak panggil-panggil, tapi tidak muncul. Atau ulama tadi mengatakan, jangan-jangan dia bukan ahli surga. Coba kau panggil namanya di sumur Barbur pada tengah malam. Maka saudara tadi benar, datang ke sumur Barbur, dipanggil namanya. Wahai simpulan, maka begitu panggil satu kali langsung muncul. Hartamu masih aman, hartamu saya simpan satu tempat. Kamu gali tempat itu, nanti hartamu itu 10.000 dinar. Saya tidak kasih tahu anak istri saya, karena takut anak saya tidak amanah. Maka saudara tadi langsung sesuai petunjuknya digali tanah itu, hartanya utuh 10.000 dinar. Saudara tadi heran. Maka dia datang lagi kepada sumur Barbur. Wahai simpulan, engkau ahli ibadah, engkau orang soleh, engkau orang amanah. Tetapi kenapa engkau berada di sumur Barbur, bukan di sumur Zam-Zam? Maka orang soleh tadi mengatakan, karena saya punya keluarga di Konosan dan saya memutuskan kekeluargaan, memutuskan persaudaraan, sehingga sampai aja menjemput saya belum rukun. Akibat itu saya diajak ya Allah mendapatkan suksakur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara kasaf. Jadi kasaf adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah pada seseorang. Kasaf tidak bisa dijadikan dalil syar'i. Sekali lagi, kasaf tidak bisa dijadikan dalil syar'i. Bahwa arwah atau roh orang-orang surga berada di sumur Zam-Zam dan ahli neraka berada di sumur Barbur, ini perkara kasaf tidak bisa dijadikan dalil syar'i. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita harus ukur. Rasulullah dawuh, ala ukhbirukum bi afdhala min darajati syiyam was-shalah was-sadaqah. Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang pahalanya, amalnya, derajatnya lebih utama daripada puasa, sholat dan sedekah? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami. Maka Rasulullah dawuh, jagalah hubungan baik di antara kalian, rukunlah di antara kalian, karena pertengkaran di antara kalian dapat menghilangkan agama. Jadi rukun ini penting. Ini pun 20 menit. Nah, tidak boleh ini kita pesannya antara 20 sampai 30 menit.
berbagi rezeki kepada sesama. Ini adalah 3 amalan yang paling abdul tadi. Jadi berbuat baik pada orang berbuat buruk. Yang pertama memaafkan orang menzalimi. Yang kedua berbuat baik pada orang berbuat buruk. Yang ketiga memaafkan orang menzalimi. Berbagi rezeki. 3 hal ini kalau dirangkum jadinya satu, halal bihalal. Wong salah disuduh. Wong salah disuduh. Ngaku salah dimaafkan disuduhi. Oke, berbuat baik. Kadang anaknya dikasih THR. Nah, jadi kita sudah melaksanakan. Semoga kita semua jadi kekasih Allah. Amin. Jadi intinya adalah halal bihalal, orang salah disuduh. Monggo kita selawatan terakhir. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak ibu diwekteni, para guru diajeni, para kiai ditahini, berkah ilmune manfaati. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi saya cuma sekian. Kalau ada salahnya ya saya mohon maaf. Agak kurang pas ya mohon koreksinya. Becek ketitik Allah ketoro. Senajan sekedhik mugi-mugi Gusti Allah ridho. Allahumma amin. Oke. Baca Quran hatinya bersih, cukup sekian. Terima kasih. Nah, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.